Halo Mina, apa kabar? Selamat datang di channel Minaona. Terima kasih atas support dan dukungannya. Hanagata, 登場だよい。 Full One Piece 1097 telah benar-benar mengambang di permukaan. Kisah masa lalu dari terbentuknya pasukan revolusi hingga penculikan para anggota. Dalam chapter kali ini mendapatkan judul Genie, di mana judul kali ini sangat merepresentasikan pada seorang anak yang bernama Genie yang kabur dari God Valley hingga mengalami sebuah insiden penculikan setelah bergabung dengan pasukan revolusi. Pada chapter kali ini mendapatkan cover story yang dimana di dalamnya berisikan Kuma CS. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan One Piece chapter 1097. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Di sini kita bisa melihat kilas balik 8 tahun setelah terjadinya insiden God Valley atau 30 tahun lalu dari masa sekarang, tepatnya terletak di kerajaan Sorbet. Dan saat itu Kuma sudah berusia 17 tahun, di mana menjadi seorang pendeta di wilayah kerajaan Sorbet. Kuma menyembuhkan orang-orang lansia dengan menghilangkan rasa pegel-pegel, asam urat, dan rasa sakit lainnya menggunakan kekuatan buah iblis yang dimilikinya. Dan orang-orang menyebut Kuma dengan tangan ajaib. Kita juga diperlihatkan Genie yang sekarang telah berusia 21 tahun. Dia tumbuh menjadi seorang perempuan yang baik hati, tidak sombong, dan suka menabung. Parasnya kelihatan cantik dan tubuhnya sangat seksi. Para karangan pasti ngiler lihat Genie saat muda. Genie menegur orang tua yang sedang berkemah di dalam gereja. Terlihat Genie sangat populer di kalangan para lelaki. Warga mengatakan bahwa raja baru kerajaan Sorbet, yaitu Raja Bekori, bukan Bekonang ya, adalah raja yang sangat tidak memiliki perasaan, terlebih dia pelit dan medit. Kejamnya lagi, Raja Bekonang ini meminta upeti kepada orang-orang yang sakit. Raja mendengar percakapan warga tersebut melalui sadapan telepon. Kelihatan wajahnya langsung memerah. Karakter itu sungguh sangat psikopat. Kuma mengatakan kepada orang-orang bahwa dia bisa menyembuhkan mereka setiap minggu selama penyakit itu hanya sakit atau terluka ringan. Semua akumulasi rasa sakit yang dihilangkan oleh Kuma ini didapatkan dalam sebuah gelembung kekuatan buah iblisnya. Seperti yang terjadi saat dia menghilangkan rasa sakit Luffy di Arc Trailer Park. Kemudian Kuma melakukan seperti apa yang Zoro lakukan. Kuma menanggung semua rasa sakit itu sendirian. Genie menangis dan mengatakan bahwa Kuma melakukan ini setiap minggu dan orang-orang di luar sana tidak ada yang mengetahuinya. Kuma mengatakan mau bagaimana lagi karena seorang harus menanggung semua rasa sakit dan penderitaan yang telah dihilangkan atau tidak akan hilang. Jika dia meninggalkan begitu saja rasa sakit dan penderitaannya, maka hal itu akan kembali kepada siapapun dia menghilangkannya. Tapi Kuma merasa senang karena semua orang yang dia bantu bahagia. Kemudian kita berpindah ke masa 25 tahun yang lalu, di mana saat itu Kuma berusia 22 tahun. Genie meminta Kuma menikahinya, tapi Kuma menolaknya. Genie pun menjadi sangat marah dan masih menekannya. Kuma ingin dia bahagia, tapi Kuma mengingat masa lalu orang tua yang tragis dan tidak ingin hal itu terjadi pada seorang Genie. Kuma mengubah topik pembicaraan dan memberitahu Genie perihal berita tentang Dragon dan pasukan kebebasan.
Dia mengatakan bahwa dragon itu keren dan harus menjadi pahlawan. Kuma bilang dia ingin menjelajah laut suatu hari nanti dan menyelamatkan banyak orang. Begitulah cara dia ingin menjalani hidupnya. Dua anak dari chapter terakhir yang menindas Kuma yang bertopi bernama Kyu membawa ikan ke rumah mereka. Rupanya keduanya menyukai Ginny. Kilas balik kembali, tepatnya 22 tahun yang lalu sebuah insiden besar terjadi. Kuma kini berusia 25 tahun. Dia menyuruh pasukan raja untuk melepaskan orang-orang yang mereka culik. Para penculik memberitahu Kuma bahwa hukum telah berubah. Dinyatakan bahwa orang-orang selatan dapat dimanfaatkan sesuka mereka. Kuma marah karena dia tahu bahwa mereka akan menjadikan mereka budak dan menyerang mereka dengan Ursus Shock. Raja Sorbet kemudian menjelaskan bahwa kerajaan Sorbet akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian utara akan menjadi kerajaan Sorbet yang sebenarnya, sedangkan bagian selatan adalah tempat tinggal orang-orang tua yang tidak mampu membayar upeti. Raja menyebutnya sebagai penghambat. Kerajaan Kuma juga berada di bagian selatan. Raja yakin dengan melakukan hal ini kerajaan Sorbet akan makmur. Namun Kuma, Ginny, dan 3 orang lainnya termasuk 2 anak dari chapter terakhir ada di penjara. Kuma sekarang memakai topi khasnya. Tiba-tiba pasukan kebebasan datang dan menyerang kerajaan Sorbet dan menggulingkan raja. Dragon dan Ivankov muncul. Ivankov berkata, "Hai Kuma, kalau kamu masih sama seperti dulu, ayo pergi dan ubah dunia." Pasukan kebebasan yang datang bersamaan dengan era bajak laut dan tragedi Ohara dipimpin oleh 2 pilar Dragon dan Ivankov. Dengan tambahan Kuma, ia berubah menjadi pasukan revolusioner yang bergema di seluruh dunia. Ginny juga bergabung dengan pasukan revolusioner. Dragon mengatakan bahwa mereka masih kekurangan dana. Dia ingin revolusioner membantu faksi pemberontak suatu negara yang ingin menggulingkan rajanya. Dia juga ingin melatih anggota baru dalam teknik persenjataan yang benar dan mengajari mereka cara bertarung. Dragon mengatakan dia adalah mantan angkatan laut. Dragon juga bilang dia tidak menemukan keadilan di sana. Kuma mengatakan bahwa dia akan mengikuti Dragon. Dragon mengatakan dia tidak akan membuatnya menyesal. Kuma kembali dari waktu ke waktu untuk mengunjungi gerejanya. 14 tahun yang lalu di sebuah kerajaan, Ginny sekarang adalah komandan revolusioner bagian timur. Ginny sangat senang karena besok akan bertemu dengan pasukan Kuma, markas besar tentara revolusioner Baltiku. Seseorang melaporkan kepada Dragon bahwa Ginny diculik. Orang yang melaporkan mengatakan ada musuh tak terduga. Catatan akhir, berita yang meresahkan. Chapter pun berakhir dan minggu depan tidak libur. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.